Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk semuanya. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita berharap pada harapan yang sama. Semoga tentunya situasi dan kondisi kehidupan kita kembali pada keadaan yang betul-betul normal. Ya, karena disadari atau tidak, kehidupan yang kita jalani saat ini di luar apa yang kita rasakan sebagai sebuah kenormalan. Baik, di pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai contoh penjabaran Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dilihat di dalam pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang Dasar NRI 1945. Kalau di minggu yang lalu kita sudah berdiskusi mengenai bagaimana keterkaitan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, dilanjutkan di pertemuan kali ini kita mengulas lebih lanjut mengenai kaitan antara Pancasila dengan batang tubuhnya atau pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Paling tidak ada 3 hal ya kalau kita bicara mengenai kaitan antara pertama Pancasila, kemudian yang kedua pembukaan UUD NRI 1945, dan yang terakhir pasal-pasal atau batang tubuh UUD NRI 1945. Hal atau poin yang saya maksudkan, yang pertama, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD NRI 1945 sebagai stat fundamental norm. Nah, artinya kita sepakati bahwasannya Pancasila ini menjiwai apa yang terdapat di dalam pembukaan UUD NRI 1945. Kemudian yang kedua, pembukaan UUD NRI 1945 ini dikristalisasi dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang terakhir, ada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini terjelma di dalam pasal-pasalnya ya, atau di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sorry, saya tidak mencantumkan secara utuh penulisan Undang-Undang Dasar NRI 1945 ya, karena 3 poin ini saya kutip dari yang terdapat di dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Belmawa tahun 2016. Jadi saya sampaikan seutuhnya atau apa yang ada di dalam buku itu saja. Padahal penulisan yang tepat adalah Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Oke, itu sebagai wawasan atau pengetahuan tambahan bagi Anda semua. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, kita akan mencoba menguraikan ya nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu. Kita coba bahas dari sisi pasal-pasal atau batang tubuh yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Saya sudah menyiapkan ini ya, paling tidak buku kecil berupa naskah Undang-Undang Dasar NRI 1945. Karena ya khawatir ada yang keliru dalam penyampaian secara tekstual ketika saya tidak berbekal buku kecil ini. Nah, kita coba ulas dari sila yang pertama dulu, sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila yang pertama. Nah, sila yang pertama ini paling tidak bisa kita temui kaitannya dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pasal apa saja atau pasal berapa saja tentunya yang ada kaitan dengan persoalan ketuhanan yang diimplementasikan di dalam ajaran agama. Di antaranya yang pertama pasal 28E ayat 1. Saya bacakan dulu. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Nah, kita fokus kepada yang kaitannya dengan persoalan agama. Di dalam pasal tadi disebutkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Nah, ini seakan menjadi garansi, menjadi jaminan bagi setiap warga negara untuk
pemeluk, dan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. Di pasal 29 disebutkan, saya bacakan, pasal 29 ayat pertama menyebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita sepakat bahwa negara Indonesia itu terlahir tidak lepas dari intervensi, ya, dalam tanda petik, dari peran Tuhan di dalamnya. Karena ya kita sadar betul bahwa kemampuan kita untuk menghadapi situasi penjajahan saat itu sangat terbatas, sehingga kita meyakini kalau tidak ada intervensi Tuhan, nampaknya agak berat kita untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, makanya di dalam pembukaan pun disebutkan, ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini mengindikasikan keyakinan kita akan aspek ketuhanan, ya, akan aspek agama atau keyakinan terhadap adanya Sang Maha Pencipta. Baik, di pasal 29 ayat yang keduanya disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini seakan mengindikasikan bagi kita akan pentingnya sikap, ya, dan pilihan kita untuk bertindak toleran terhadap keberagaman, khususnya dari aspek atau sisi agama. Makanya sangat disayangkan ketika dalam praktiknya ada bentuk-bentuk perilaku, sikap, tindakan, ucapan yang mengindikasikan sebagai sesuatu yang intoleran terhadap keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan, dalam arti mudah-mudahan kita bisa cukup dewasa untuk bisa saling menghormati satu sama lain, sehingga diharapkan bangsa kita bisa lebih rukun lagi. Baik, itu diantaranya 2 contoh pasal, ya, yang ada kaitannya dengan sila yang pertama ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa mengkaji beberapa pasal yang ada kaitannya dengan sila yang kedua ini. Di antaranya di dalam pasal pertama, ya, atau pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini mengindikasikan atau menegaskan, ya, bahwasannya kita mengklaim sebagai sebuah negara hukum. Hukum sebagai panglima, hukum sebagai penyelesaian atas persoalan yang kita hadapi. Nah, ini yang harus menjadi komitmen kita semua, bahwasannya masalah-masalah yang dihadapi sudah selayaknya diselesaikan berdasarkan aturan yang berlaku. Baik, saya lanjutkan dulu. Ada juga di pasal 26. Nah, ini 26 ini tentang penduduk, ya, atau warga negara. Nah, kenapa, mungkin perlu dijelaskan di awal, kenapa kok pasal 26 ini dikaitkan dengan sila yang kedua? Penjelasannya bahwa yang menjadi kajian dari Pancasila itu sendiri adalah manusia, atau kita istilahkan warga negara atau penduduk. Nah, makanya tidak heran ketika di sila yang kedua ini yang diatur adalah mengenai kehidupan warga negara, atau paling tidak kita harus dibekali pemahaman mengenai siapa sih yang dimaksud dengan warga negara itu, atau siapa yang dimaksud dengan penduduk itu, ya. Nah, kita mulai dari pasal 26 ayat 1. Nah, di sini disebutkan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, ini menjadi ingatan bagi kita juga tentunya untuk tidak bertindak rasis, bahwasannya siapapun itu selama sudah disahkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka memiliki status yang sama, yaitu sebagai warga negara Indonesia, ya. Kemudian di pasal 2-nya disebutkan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, ya. Nah, ini yang dikatakan penduduk. Lalu di pasal 3-nya, nah ini disebutkan hal-hal mengenai
warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Jadi secara rinci, secara jelas, pengaturan mengenai persoalan penduduk dan kewarganegaraan ini diatur di dalam undang-undang tersendiri atau di dalam undang-undang kependudukan. Nah, kita lanjut dulu ke pasal 27 ayat 1-nya ya. Di dalam pasal ini disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, ini pernah saya sampaikan atau pernah kita ulas bahwasanya idealnya di dalam hidup dan kehidupan kita itu tidak ada perlakuan yang diskriminatif, termasuk di depan hukum dan juga pemerintahan. Semua memiliki hak yang sama, semua memiliki kewajiban yang sama. Nah, tidak selayaknya diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda karena faktor-faktor di luar aturan yang berlaku. Misal karena faktor kekayaan, faktor jabatan, dan seterusnya. Nah, ini tidak selayaknya terjadi terus-menerus ya kondisi seperti ini. Lalu kita lanjut di pasal 27 ayat 2-nya disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini merupakan bagian dari pembahasan hak yang dimiliki oleh penduduk atau yang dimiliki oleh warga negara. Oke. Pasal berikutnya ada pasal 28A ya. Nah, di sini disebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi secara prinsip setiap manusia, setiap orang itu memiliki hak hidup. Dan tidak boleh ada pihak yang tanpa alasan yang jelas mengambil hak hidup seseorang. Kenapa saya katakan tanpa ada alasan yang jelas? Karena dalam praktiknya kita masih mengenal adanya vonis hukuman mati ya yang masih kita berlakukan, sehingga di sini ada alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum setelah tentunya melalui serangkaian proses pembuktian di peradilan ya, ini ranah peradilan yang membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak dan layak atau tidaknya dijatuhi hukuman vonis mati ya atau hukuman mati. Nah, ini ada pengecualian kecuali memang sudah bertentangan dengan aturan mengenai hal tersebut ya. Kemudian di pasal 28B ya. Nah, ini ada dua ayat. Di ayat yang pertama disebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, ini boleh jadi Anda bisa gunakan bagi para jomblo khususnya, bisa Anda gunakan agar Anda ketika menghadap calon mertua tidak ditolak gitu ya. Nah, ini bisa jadi senjata juga ini. Sampaikan saja Pak atau Bu, kalau sampai menolak, nah ini sudah merupakan tindakan inkonstitusional karena sudah melanggar pasal 28B ayat pertama ini. Insya Allah kalau Anda menyampaikan hal ini tambah diusir. Baik, just kidding ya, hanya bercanda saja. Kemudian di ayat 2-nya saya lanjutkan dulu. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, ini menggambarkan bahwa memang pengaturan perlindungan terhadap anak itu ya diatur tersendiri ya, ada pasal tersendiri karena anak itu dianggap belum cakap hukum dan belum memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri, sehingga di sini perlu peran hukum, perlu peran negara untuk melakukan perlindungan atau memberikan perlindungan. Baik, saya lanjutkan dulu. Di pasal 28C ya, ayat yang pertama menyebutkan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Nah, ini di pasal satunya. Di ayat satunya. Di ayat 2 disebutkan, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Oke. Nah, di pasal ini memberikan jaminan akan adanya hak pengembangan diri, kemudian hak untuk mengaktualisasikan diri, untuk memajukan diri tentunya sesuai dengan potensi yang kita miliki, ya. Kita lanjut dulu di pasal 28D-nya, paling tidak ada 4 ayat ya di pasal ini. Di ayat yang pertama menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang, ini di ayat yang kedua, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian dalam ayat 3-nya disebutkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan di ayat yang keempat yang terakhir disebutkan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Nah, ini masih menjadi bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Oke. Berikutnya di pasal 28F ya. Nah, kita bisa lihat setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, ini paling tidak bisa kita jadikan sebagai landasan atau acuan kita di dalam menerima dan menyampaikan informasi. Tapi tentu saja informasi yang kita terima, informasi yang kita berikan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan perundangan yang berlaku, atau senantiasa harus memerhatikan aturan perundangan yang ada, ya. Nah, lalu ada pasal 28J ya, di sana disebutkan ayat yang pertamanya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang atau wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Nah, dari pasal-pasal yang sudah saya sampaikan tadi, nampak bahwasannya sila kedua ini kaitannya dengan bagaimana menciptakan keadilan dan juga keberadaban di dalam kehidupan manusia Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Oke, selanjutnya saya sampaikan nilai yang ada di dalam sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia ya. Paling tidak ini kita bahas pasal 25A ya. Oke, saya buka dulu. Pasal 25A disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini menyiratkan ya, walaupun tidak secara tertulis disebutkan bahwa kita hidup dalam wilayah yang sama dan semestinya istilahnya bisa menjaga ya kedaulatan yang kita miliki dengan cara ya saling bahu-membahu paling tidak, karena kita sadar betul tantangan kita sebagai sebuah negara kepulauan atau Nusantara gitu ya istilah lainnya, ini tidaklah ringan ya, dalam arti kita perlu bersinergi, perlu bahu-membahu untuk bisa menjaga semua yang kita miliki ini.
Kemudian di pasal 27 ayat 3 ya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya bela negara itu tidak hanya merupakan tanggung jawab unsur militer atau TNI saja dalam hal ini, tetapi kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait dengan masalah bela negara ini. Ya, saya lanjutkan dulu pasal 30 ayat 1 nih. Kita bicara mengenai mengenai pertahanan dan keamanan negara. Ya. Di pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, ini ada relevansinya dengan pasal 27 ayat 3 yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian di pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Di ayat 3-nya disebutkan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Di ayat 4 disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan di ayat yang terakhir, yang kelima, disebutkan susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutan serta warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Nah, ini ada undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai hal ini. Baik, saya pikir sudah cukup jelas ya bahwa sila ketiga ini erat kaitannya dengan pasal-pasal yang berbicara mengenai pertahanan dan keamanan atau dalam upaya mewujudkan persatuan Indonesia. Oke, kita bahas sila yang keempat. Nah, sila yang keempat ini ada kaitannya dengan bagaimana praktik demokrasi yang kita jalankan, budaya musyawarah, gotong royong, dan seterusnya. Nah, ada diantaranya di dalam pasal 1 ayat 1 ya. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini yang kita sepakati bahwasanya bentuk negara kita adalah negara kesatuan, kemudian sistem pemerintahan yang dijalankannya atau format yang dijalankannya adalah republik ya. Kemudian di pasal 1 ayat 2-nya disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mudah-mudahan ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa rakyatlah yang sesungguhnya memiliki kedaulatan ya, yang berhak untuk menentukan kelangsungan hidup dan kehidupannya dengan diwakilkan tentunya kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Kemudian di pasal 2, ini diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, ya terdiri dari 3 ayat. Kemudian di pasal 3-nya masih mengenai MPR, yaitu diantaranya mengenai kewenangan yang dimilikinya. Kemudian ada pasal 4 mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Nah, ini dibahas mengenai presiden, kemudian wakil presiden diatur di dalam pasal 4-nya. Kemudian di dalam pasal 7 ya, pasal 7. Oke. Sebentar. Nah, intinya di sila yang keempat ini membahas mengenai demokrasi. Jadi pasal-pasal yang dimunculkan itu adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan praktik
pemerintahan misalkan dalam kerangka negara demokrasi ya. Di pasal 7 nah ini dibahas atau diulas mengenai presiden ya, mulai dari mekanisme pemilihan, kemudian pemberhentian dan lain sebagainya. Lalu ada pasal 19 ini, pasal 19 sebentar. Pasal 19 yang ini mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di pasal 22C ya, di 22C ini ini masih mengenai Dewan Perwakilan Daerah sebagai salah satu unsur yang terdapat di dalam lembaga legislatif kita ya, di luar MPR dan juga DPR. Lalu pasal 22E juga mengenai pemilihan umum. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, bahwasannya sila keempat ini tidak lepas dari pasal-pasal yang berkenaan dengan demokrasi dan juga dengan penyelenggaraan pemerintahan yang kita jalankan. Oke, saya lanjutkan dulu. Di di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, diantaranya ada di dalam pasal 23 ya. Nah, ini mengenai keuangan, dalam arti bagaimana mewujudkan keseimbangan keuangan di level daerah ya. Nah, bagaimana mewujudkan keadilan di dalam pengaturan pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh negara kita. Kemudian sudah barang tentu mengatur juga mengenai keadilan ya. Nah, diantaranya apa yang terdapat di dalam pasal 28H yang terdiri dari 4 ayat. Di sana intinya ya bicara mengenai bagaimana setiap orang itu memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, kemudian mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan kemanfaatan yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, lalu berhak atas jaminan sosial dan mempunyai hak milik pribadi, dan milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Nah, ini berarti kita bicara mengenai keadilan. Pasal 32-nya, nah ini bicara mengenai kebudayaan. Nah, ini aspek kebudayaan pun nampaknya perlu dikembangkan secara proporsional, secara adil. Artinya setiap unsur budaya daerah yang ada itu memiliki hak, memiliki kesempatan yang sama ya. Di pasal 33 pun demikian, bicara perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Nah, ini lagi-lagi ada nafas keadilan yang harus senantiasa terjaga, harus senantiasa ditegakkan dan diupayakan terwujud. Oke, di pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan seterusnya. Nah, ini juga mengindikasikan bagaimana negara memiliki peran ya untuk melindungi warga negaranya agar keadilan itu dirasakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Oke, nah itulah paling tidak mengenai nilai-nilai Pancasila yang terdapat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Selanjutnya menarik kiranya ketika kita mencoba membahas ya atau mengulas mengenai bagaimana implementasi dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila itu di dalam proses perumusan kebijakan. Paling tidak saya ambil contoh misalkan di bidang politik, kemudian di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan juga di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang politik, nah ini kita bisa melihat implementasi misalkan bagaimana mekanisme pemilihan yang kita jalankan. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diisyaratkan di dalam di dalam sila keempat Pancasila, misalkan tentang permusyawaratan, ya tentang keterwakilan dan seterusnya. Kemudian di bidang ekonomi, bagaimana
upaya-upaya yang ada itu diarahkan untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan pemerataan, untuk menciptakan keberadaban manusia, ya. Nah, untuk menciptakan apa istilahnya, perasaan diperlakukan secara adil oleh bangsa dan negaranya. Kemudian demikian juga halnya dengan bidang sosial budaya. Bagaimana kondisi sosial budaya, kondisi masyarakat kita yang sangat multikultural ini bisa diarahkan kepada proses persatuan atau gotong royong dalam hal ini. Kemudian di bidang pertahanan dan keamanan, nah ini ada kaitannya dengan upaya bagaimana menjaga keutuhan, bagaimana menjaga kedaulatan, termasuk kaitannya dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, nampaknya akan lebih menarik ketika pembahasan ini Anda lanjutkan di dalam kelompok yang sudah ada. Oleh karena itu, saya di pertemuan keempat ini memberikan tugas kepada Anda secara berkelompok. Tolong dicatat dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kelompok yang pertama, saya meminta Anda mengkaji mengenai Pancasila mengenai sila yang pertama, yaitu di kebijakan pemerintah, maksud saya yang ada kaitannya dengan implementasi sila yang pertama atau ketuhanan. Adakah Anda menemukan kebijakan dari pemerintah yang bertentangan atau tidak sejalan dengan sila yang pertama ini? Nah, itu tugas dari kelompok 1, ya. Kelompok 2, mengkaji mengenai bagaimana kebijakan pemerintah, atau Anda mencari kaitan antara kebijakan pemerintah dengan implementasi sila yang kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adakah kebijakan pemerintah yang Anda temukan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keberadaban? Itu tugas kelompok 2. Kemudian kelompok 3 mengkaji mengenai persatuan Indonesia. Nah, adakah kebijakan dari pemerintah yang dinilai tidak sejalan, tidak relevan di dalam upaya-upaya untuk menciptakan keadilan sosial untuk menciptakan persatuan di wilayah NKRI ini. Yang keempat, Anda mengkaji mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, adakah hal-hal yang bertentangan dengan asas permusyawaratan yang diatur di dalam sila yang keempat ini. Yang terakhir, kelompok 5 ini mengkaji mengenai bagaimana hubungan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan implementasi sila yang kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya saya minta kelompok Anda untuk mengkaji mengenai ada enggaknya gitu ya, Anda menemukan tidak kebijakan yang bertentangan dengan asas keadilan. Lalu mungkin muncul pertanyaan dari Anda ya, apakah ini difokuskan pada satu aspek kehidupan? Saya katakan tidak, dalam arti Anda bebas melihat sisi kebijakannya itu mau dari sisi hukum, mau dari sisi politik, mau dari sisi ekonomi, sosial budaya, kemudian pertahanan keamanan. Pokoknya saya berikan kebebasan kepada Anda. Yang penting kelompok 1 bicara mengenai kaitan kebijakan dengan aspek ketuhanan, kedua mengenai kebijakan dengan aspek kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga mengenai persatuan, kemudian yang keempat mengenai musyawarah atau demokrasi yang kita jalankan, dan yang kelima mengenai keadilan sosial. Nah, ini itu nampaknya berlaku untuk kelas 1B dan 1C ya, karena terdiri dari 5 kelompok. Hanya saja untuk kelas 1A, nah ini ada 6 kelompok ya. Jadi untuk kelompok 6, nah saya sampaikan tugasnya adalah Anda mencari atau mengulas secara fokus satu aspek kehidupan tertentu, misalkan mengkaji mengenai aspek ekonomi. Nah, Anda
cari nilai-nilai di dalam praktik ekonomi kita yang sejalan dan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Ya, misalkan ada tidak di dalam praktik ekonomi kita yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, ada tidak di dalam praktik ekonomi kita yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kalaupun ada hal yang perlu ditanyakan terlebih dahulu, silakan disampaikan lewat chat di media yang kita miliki ya. Mudah-mudahan Anda tetap semangat di dalam mengerjakan tugas yang saya berikan, tetap sehat, tetap semangat, selamat mengerjakan. Akhirnya saya akhiri dulu perkuliahan keempat ini untuk sementara waktu, dilanjutkan dengan pengerjaan tugas Anda. Selanjutnya kita akan presentasikan tugas yang sudah Anda kerjakan di pertemuan ini pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.